Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah digital ekonomi dengan pembahasan peran revolusi teknologi dalam ekonomi dunia bersama saya, Dr. Karisya Ayu Effendi, Sarjana Ekonomi Magister Science Management. Teknologi dan kehidupan manusia merupakan salah satu aspek yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Hal ini berhubungan dengan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup di tengah perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar manusia. Perkembangan teknologi tak bisa lepas dari kreativitas dan inovasi manusia. Cara dan produk yang digunakan oleh manusia tentunya sudah tidak asing dalam kehidupan manusia. Di antaranya adalah pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, dan layanan transportasi. Manusia selalu belajar dan aktivitas pendidikan dari konvensional berupa tatap muka mengalami perubahan saat ini dengan pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan revolusi teknologi kelima dengan menggunakan internet seperti yang kita lakukan pada saat ini. Metode pembelajaran jarak jauh menjadi cara yang mudah bagi manusia untuk saling belajar berbagai hal. Ada juga saat ini memanfaatkan e-book untuk bahan pembelajaran dalam dunia pendidikan. Cara dan alat yang digunakan untuk belajar pun semakin berkembang yang merupakan hasil dari perkembangan teknologi. Saat ini membuat proses belajar mengajar semakin mudah dilakukan oleh manusia. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka pada saat ini pada revolusi teknologi kelima, cara melakukan aktivitas ekonominya menggunakan teknologi informasi atau digital berupa transaksi yang dipermudah dengan tidak bertemu langsung antara penjual dan pembeli, seperti e-commerce yang ada saat ini, Shopee, dan lain-lain. Padahal dulu harus berpromosi secara langsung, namun hal ini saat ini mempermudah aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh manusia. Secara kesehatan, kegiatan layanan kesehatan yang merupakan salah satu kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Bisa dilihat bagaimana teknologi yang dijalankan dulu dengan menggunakan cara tradisional, hingga saat ini dengan teknologi informasi layanan kedokteran bisa dilakukan dengan tidak tatap muka dan obat bisa sampai ke rumah. Inilah hasil dari revolusi teknologi kesehatan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi. Begitu juga layanan sosial dan layanan transportasi. Teknologi sendiri berasal dari kata teknologia, bahasa Yunani. Tekno artinya keahlian dan logia artinya pengetahuan. Pada awalnya, makna teknologi terbatas pada benda-benda berwujud seperti peralatan-peralatan atau mesin. Seiring berjalannya waktu, makna teknologi mengalami perluasan. Ia tidak sebatas pada benda yang berwujud, melainkan juga benda yang tidak berwujud. Bukan makhluk supranatural yang tidak terlihat, tapi seperti contohnya perangkat lunak, metode pembelajaran, metode bisnis, pertanian, dan lain sebagainya. Reed Bain tahun 1937 menulis bahwa technology includes all tools, machines, utensils, weapons, instruments, housing, clothing, communicating, and transporting device and the skill by which we produce and use them. Dari pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa teknologi itu meliputi semua alat, mesin, aparat, perkakas, senjata, perumahan, pakaian, peranti,
pengangkut atau pemindah dan pengomunikasi, dan keterampilan yang memungkinkan kita menghasilkan semua itu. Usulan dari Franklin tahun 1989 dalam kuliahnya The Real World of Technology memberikan definisi lain dari konsep ini, yakni practice the way we do things around here. Pendapat ini menunjukkan bahwa teknologi merupakan hal yang praktis dan cara kita membuat ini semua di sekitar sini. Dalam hal ini tergambar bagaimana teknologi berhubungan dengan cara dan bukan hanya sekedar alat. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan alat, mesin, cara, proses, kegiatan, ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dari konsep tersebut dapat diambil bahwa kehidupan manusia memang tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan yang harus dipenuhi dan cara serta alat yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, manusia akan terus mengembangkan cara untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, telekomunikasi, transportasi, dan lain sebagainya. Revolusi teknologi. Carlota Perez tahun 2002 mengatakan, "A technological revolution is a cluster of new technologies, product, and industry that cause an upheaval in the economy and propels a long-term surge in development." Pendapat ini menyatakan bahwa revolusi teknologi adalah sekelompok teknologi, penduduk, dan industri yang baru yang menyebabkan pergolakan ekonomi dan mendorong lonjakan pembangunan jangka panjang. Berdasarkan pendapat di atas, revolusi teknologi dapat didefinisikan sebagai perubahan teknologi yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan mengacu pada arah modern yang terjadi dalam semua bidang kehidupan manusia. Ada beberapa konsep dasar yang terkandung dalam revolusi industri, yaitu perubahan teknologi dalam waktu yang cepat, mengacu pada arah modern, meliputi semua bidang kehidupan manusia. Carlota Perez juga mengatakan bahwa apa yang membedakan revolusi teknologi dari sekumpulan acak sistem teknologi dan membenarkan konseptualisasinya sebagai revolusi adalah dua fitur dasar. Yang pertama, adanya keterkaitan dan ketergantungan yang kuat dari sistem yang berpartisipasi dalam teknologi dan pasar. Yang kedua, kapasitas untuk mengubah cara mendalam seluruh perekonomian dan akhirnya jatuh kepada masyarakat. Revolusi industri yang berawal di Inggris pada tahun 1771 dan teknologi dan industri yang baru yang dihasilkan yaitu kapas mekanis, besi tempa dan mesin. Adapun infrastruktur baru yang dihasilkan adalah kanal dan saluran air, tenaga air, dan jalan tol. Zaman uap dan kereta api yang dimulai pada tahun 1929 di Inggris dengan teknologi dan industri baru yang dihasilkan yaitu mesin dan mesin uap, pertambangan besi dan batu bara, produksi rolling stock. Adapun infrastruktur baru yang dihasilkan adalah kereta api, pelabuhan, layanan pos, dan gas kota. Ketiga, zaman baja, listrik, dan teknik berat yang dimulai pada tahun 1875. Di Amerika Serikat dan Jerman dengan teknologi dan industri baru yang dihasilkan baja murah, mengembangkan penuh mesin uap, kimia berat, teknik sipil, industri peralatan listrik,
makanan kaleng dan botol, kertas dan kemasan. Adapun infrastruktur baru yang dihasilkan adalah pengiriman di seluruh dunia, kereta api, lintas benua, telegraf di seluruh dunia, telepon, dan jaringan listrik. Kemudian, keempat adalah zaman minyak. Zaman mobil dan produksi massal yang dimulai pada tahun 1908. Di Amerika Serikat dengan teknologi dan industri baru yang dihasilkan, mobil diproduksi secara massal, minyak dan bahan bakar lebih murah, petrokimia, mesin pembakaran internal, dan untuk mobil, traktor, pesawat terbang. Yang kelima adalah era informasi dan telekomunikasi yang dimulai pada tahun 1971. Di Amerika Serikat dengan teknologi dan industri baru yang dihasilkan revolusi informasi, mikroelektronika murah, komputer, perangkat lunak, telekomunikasi, instrumen kontrol, bioteknologi, perbantuan komputer, dan material baru. Adapun infrastruktur baru yang dihasilkan adalah telekomunikasi digital di seluruh dunia, internet, surat elektronik, dan layanan elektronik lainnya, jaringan listrik berbagai sumber, jaringan transportasi fisik multimodal berkecepatan tinggi melalui darat, udara, dan air. Revolusi teknologi biasanya akan memiliki input berbiaya rendah yang menyeluruh, yang secara drastis akan mengurangi biaya produk dan layanan yang menggunakan dan akan menggerakkan produsen dan konsumen untuk menggunakan secara intensif. Saat ini, input berbiaya rendah adalah mikroelektronika, dan akibatnya informasi, minyak, listrik, dan bahan plastik merupakan input berbiaya rendah selama gelombang keempat, yaitu produksi massal, baja input murah dari gelombang rekayasa ketiga atau berat, batu bara murah, dan kereta api listrik. Carlotta tahun 2002 mengatakan bahwa revolusi teknologi adalah sekelompok produk dan industri baru Peranan perubahan teknologi merupakan faktor utama dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Banyak hal yang dapat menunjukkan peranan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan Carlotta mengatakan bahwa bagaimana teknologi berkembang dan di mana negara-negara yang pertama kali melakukan pengembangan teknologi. Carlotta Perez ini menegaskan bagaimana pengaruh dari revolusi industri terhadap aktivitas ekonomi, di mana revolusi teknologi memberikan terobosan teknologi yang menyebar jauh melampaui industri dan sektor dari mana mereka berasal. Mereka menyebabkan lompatan besar dalam produktivitas untuk tentang kegiatan ekonomi yang luas. Secara ekonomi, teknologi membawa perubahan dalam struktur harga yang memandu pelaku ekonomi ke arah penggunaan teknologi baru. Karenanya, Carlotta Perez menyebut ini sebagai paradigma tekno-ekonomi. Peranan kedua dari revolusi teknologi adalah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini disampaikan oleh Ricardo Hausmann dan Josh Domingos dalam tulisannya yang berjudul Knowledge, Technology, and Complexity in Economic Growth, yang menyatakan bahwa in economics, it is widely accepted that technology is the key driver of economic growth of countries
region, and city. Yang ketiga adalah kemajuan teknologi memungkinkan produksi barang dan jasa yang lebih banyak dan lebih efisien, yang bergantung pada kemakmuran. Hal ini disampaikan oleh Ricardo and Joss, yaitu technological progress allow for the more efficient production of more and better goods and service, which is what prosperity depends on. Tentu hal ini sangat dibutuhkan oleh aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh setiap negara, karena semakin efisien dalam menghasilkan produk tentu akan membuat negara tersebut makin memiliki keunggulan bersaing. Keempat, perkembangan teknologi pada abad 21 ini ditunjukkan dengan serba digitalnya kegiatan ekonomi. Contohnya, saat ini dalam transaksi jual beli bisa dilakukan secara daring. Teknologi dalam bidang ekonomi, khususnya bisnis, berperan sebagai sarana transaksi untuk bisnis online, yaitu dalam bentuk fasilitas media berupa internet. Kelima, Peres berargumen bahwa we need to turn our environmental problems into economic solution worldwide. Jelas sekali dalam hal ini, Peres menekankan bahwa kita perlu mengubah masalah lingkungan kita menjadi solusi ekonomi di seluruh dunia, di mana teknologi sangat memegang peran penting dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manusia, khususnya dalam bidang ekonomi. Jadi, rekan-rekan sekalian, bahwa teknologi mengalami revolusi dari tahun 1707 hingga saat ini dan terus akan selalu berkembang. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah terbiasa menerima perubahan atau cepat menerima perubahan atau aware dengan segala perubahan, karena tidak ada yang abadi hanyalah perubahan. Terima kasih telah memperhatikan dan menonton presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.